Siapa yang bilang present continuous tense itu susah? Yuk tonton videoku, dijamin dalam waktu kurang dari 10 menit kalian akan paham apa itu present continuous tense. So, tunggu apa lagi? Check it out! Oke, seperti di video-videoku sebelumnya, kita akan mulai dengan kegunaan dari present continuous tense or what are the usage of present continuous tense. Di sini aku akan bahas 3 kegunaan yang utama. Pertama, to tell about an ongoing actions atau in progress actions, untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, right now I'm speaking. Saat ini aku sedang berbicara. Right now I'm speaking. Atau kita juga bisa menggunakan kalimat lain, misalnya my mom is cooking right now. Yang kedua, to describe a future plan. To describe a future plan, untuk menyatakan suatu rencana kegiatan di masa depan, gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya, I'm going to the cinema tonight. I'm going to the cinema tonight. Saya akan pergi ke bioskop malam ini. Kegunaan ketiga yang gak kalah pentingnya adalah to express annoying habit. If we combine it with always. Jadi untuk mengekspresikan suatu kebiasaan yang mengganggu, terutama bila kita menggunakan kata always, begitu ya. Contohnya, dia selalu menggosipkan saya, begitu ya. Atau she's always talking behind my back. Oke, setelah kita belajar apa aja kegunaan dari present continuous tense, maka sekarang kita akan langsung membahas bagaimana sih membentuk kalimat dengan pola present continuous tense. Tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwa ada 3 komponen utama dalam sebuah kalimat, begitu ya. Ada subject, ada verb, dan juga ada object. Subject is the doer of the actions, pelaku sebuah tindakan. Sedangkan verb adalah action word atau kata kerja. Apa sih objek itu? Kita ya, sederhananya objek adalah action receiver atau pihak yang menerima tindakan. Misalnya ada sebuah kalimat sederhana yang berbunyi Budi makan nasi. Maka Budi kita golongkan sebagai subject, sedangkan makan adalah verb kata kerjanya dan objeknya adalah nasi, pihak yang menerima tindakan, yaitu dimakan. Oke ya, nah untuk present continuous tense dengan pola affirmative, kita akan menaruh subjek di depan sebagai fokusnya. Lalu ada to be is, am, or are. Dan kita menambahkan kata kerja bentuk dasar dengan imbuhan ing di akhir. Dan yang terakhir kita taruh objek, begitu ya. Untuk negatif kurang lebih sama, hanya kita menambahkan kata not sebagai bentuk bahwa kalimat ini memang negatif, begitu ya. Dan interrogative, pertanyaan, kita menaruh is, or am, or are di depan, and then followed by subject, and then will be followed by verb 1 atau kata kerja bentuk dasar dengan menggunakan imbuhan ing, lalu kemudian objek, begitu ya. Nah, untuk kalian-kalian yang masih bingung, kapan sih harus pakai am, kapan harus pakai is, dan kapan harus pakai or, begitu ya. Aku sudah ada tulisan di sini, begitu ya. Untuk am, kita gunakan apabila subjeknya I, begitu ya. Untuk is, digunakan apabila subjeknya he, she, it, gitu ya. Sedangkan untuk or sendiri, digunakan apabila subjeknya you, we, they, kamu, kami, mereka, begitu ya. Untuk he, she, it artinya sama sih gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia artinya dia, hanya satu orang. Tapi he adalah dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, sedangkan it, dia untuk benda atau binatang. Jadi, ketika kita menggambar sebuah timeline atau lini masa, maka present continuous akan terlihat seperti ini, begitu ya. Menggambarkan suatu kegiatan yang sedang berlangsung, jadi belum selesai, begitu ya. Sedang berlangsung, ongoing, in progress, on process, begitu. Jadi masih di masa sekarang, sedang ongoing, begitu ya teman-teman. Alright, so to say it in a better way, I have created 3 sets of examples for present continuous tense. The first set is the affirmative questions with different subjects and also different to be. So you can see here, I'm saying that I'm working right now, and then you are working right now, we are working right now, and so on. Just like what I told you before, that am is followed by I, and then you, we, they are followed by are,
right? And then he, she, it, we use is for them. Sedangkan untuk kata-kata negative sendiri, kita menggunakan kata-kata not, begitu ya. Polanya sama, persis, begitu ya. Dan sedangkan untuk interrogative, kita meletakkan am, is, or di depan, kemudian diikuti dengan subject dan verb ing. Oke? Aku harap kalian bisa mengerti dengan lebih baik, memahami dengan lebih baik. Oke, yuk sekarang langsung aja kita latihan begitu ya. Ada satu kalimat yang aku buat di sini begitu ya. Aku minta bantuan kalian untuk membuat kalimat ini dengan pola present continuous tense di tipe affirmative, negative, dan interrogative. Chloe wash her face now. Chloe sekarang sedang mencuci mukanya, mencuci wajahnya begitu ya. Gimana nih cara jawabnya? Untuk kalian yang menjawab seperti ini, selamat, kalian benar gitu ya. Chloe adalah she atau dia, perempuan gitu ya, satu orang saja, sehingga kita menggunakan is. Dan kita menaruh ing di belakang kata kerja begitu ya. Chloe is washing her face now. Chloe is not washing her face now. Is Chloe washing her face now? Very good everyone ya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke pertanyaan kedua begitu ya. The bosses have a meeting at the moment. The bosses have a meeting at the moment. Para pemimpin sedang mengikuti atau mengadakan rapat saat ini begitu ya. Nah, yuk kita ubah dengan pola kalimat present continuous tense yang baik dan benar. Ini dia ya jawabannya. Untuk pola kalimat affirmative, kita menggunakan or gitu ya. Karena pemimpin yang dimaksud di sini adalah lebih dari satu. Gitu. Gimana nih kita tahu? Karena ada imbuhan es di belakang subjeknya. Bosses, berarti lebih dari satu bos gitu ya. The bosses are having a meeting at the moment. Yang kedua, the bosses are not having a meeting at the moment. Dan yang ketiga, untuk interrogative questions, kita menaruh or di depan, sehingga akan berbentuk seperti ini. Are the bosses having a meeting at the moment? Oke guys, jadi itu tadi semua hal yang bisa aku sharingkan lewat videoku kali ini. Next, kalian mau request topik apa nih? Jangan sungkan ya, tulis di kolom komen. So I think that's it. Thank you very much for watching. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, and share. Siapa tahu teman-teman kalian di luar sana ada yang membutuhkan video ini. Okay, again, I want to say thank you very much. Bye-bye.